Obrolan kita dan sekitar. Halo teman-teman semua, ini adalah podcast perdana kita. Namanya Brangkas. Obrolan kawan dan sekitar. Sekitar apa nih, Nan? Sekitar ya, sekitar kehidupan, sekitar kita. Pokoknya tentang sekitar kehidupan kita, lingkungan kita di pastinya di sekarang kita syuting di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Jadi kiranya kita akan membahas sekitar Pekanbaru dan kemungkinan juga kita akan bahas isu-isu nasional seperti yang sekarang lagi terjadi, masalah pandemi Corona COVID-19 lebih tepatnya. Nah, gimana nih Nanda? Kalau saya, abang aja ya? Ya, Bang aja. Abang kan pendatang di sini baru 3 tahunan, bukan baru. Nanda gimana? Ada nggak pengaruh puasa ini di kehidupan Nanda yang berpuasa sekarang, kehidupan di bulan Ramadan ini? Di Pekanbaru nih ya. Iya. Jadi kan Nanda udah dari kecil lahir di sini, besar di sini kan. Ya setelah 20 tahun hidup ya baru sekarang ini ngerasa kayak puasa tuh ya sepi gitu. Biasa kan sore-sore gitu kan menjelang puasa, menjelang maghrib itu rame-rame pas Ramadan. Yeah. Orang-orang ngabuburit di jalan-jalan kan, jalan-jalan sore. Tapi sekarang ya sepi. Iya. Kebanyakan di rumah aja. Abang juga ngerasain sih, soalnya biasanya banyak pasar Ramadan gitu kan, khususnya di daerah Garuda Sakti, di daerah Kubang juga banyak. Sekarang sepi banget, nggak ada apa-apa juga. Ya enaknya sih sebenarnya jalan lancar ya tentu ya, cuman suasana Ramadan itu yang biasanya kita rindukan gitu kan. Jadi ya hampa gitu kan. Nah, jadi kayaknya kita ya memang sih physical distancing penting ya, gitu. Memang jaga jarak 1 meter nih, 1 meter kan ya. ukur. Ya, pokoknya insya Allah kita selalu menjalankan imbauan dari pemerintah. Cuman intinya minta tolong juga sama teman-teman semua supaya diikuti imbauan pemerintah supaya semua permasalahan dan penyebaran virus corona ini cepat selesai. Tetap di rumah aja. Stay at home. Stay at home. Dia sekarang ini kan ya memang lagi naik-naiknya ya tentang kasus virus corona gitu ya Bang ya. Dari abang sendiri sih anggap kan sebagai orang yang benar-benar pendatang nih di Pekanbaru gitu kan, perbandingan dengan Jakarta di Pekanbaru gitu misalnya. Yang pengen Anda tanya ke abang tuh gini, kan Jakarta tuh memang benar-benar kota besar gitu, metropolitan. Yang metropolitan dalam artian di situ pusatnya. Nah, apakah situ kan memang pusat ekonomi, dampaknya gitu yang di Jakarta yang abang rasakan sekarang, walaupun di Jakarta nih? Iya. Banyak sih cerita-cerita teman-teman semua, keluarga juga banyak yang masih Jakarta lah. Saya sendiri dari Tangsel gitu. Jadi emang pinggiran Jakarta sih, cuman ya tetap aktivitasnya kebanyakan mayoritas ke Jakarta juga. Tapi sekarang ini pengaruh ya bulan Ramadan nih, pertama sepi gitu kan, beda banget. Enaknya sih biasanya kita berjuang untuk pulang tuh berjuang gitu. Jam 4 jam 5 sore itu Allahu Akbar, macetnya luar biasa. Jadi yang abang rasain sih memang banyak cerita dari teman-teman ya, dari keluarga juga, berasa banget gitu kondisinya sekarang sepi gitu. Tapi enaknya memang perjuangan dulu tuh benar-benar kita jam 4 jam 5 tuh Allahu Akbar ya, udah gimana mau pulang buka puasa di rumah macet, buka puasa di kantor males juga karena mau ketemu sama keluarga gitu kan, sama orang tua gitu. Dan ya itulah, tapi sekarang ya di rumah aja, manfaatkan kualitas hidup bersama keluarga, ya nikmati sama orang tua gitu kan. Memang itu quality time-nya bagus sekarang sih. Kita jangan ambil hikmahnya aja lah gitu kan, quality time. Cuman ya itulah, tetap ada suasana Ramadan yang kita rindukan gitu kan. Sholat berjamaah seperti contohnya, sholat tarawih. Sholat tarawih kayaknya sekarang kayak nggak puasa gitu kan. Ya biasa aja gitu Biasa kan, aja. di rumah gitu kan, di rumah Anda gitu banget. Enggak, ya biasa kan maghrib tuh udah bunyi tuh apa kan, kayak apa suara-suara mau ngaji-ngaji. Oh iya. Ngaji-ngaji.
Tapi sekarang tuh ya azan aja gitu, habis itu habis Di situ habis itu kan nggak ada tarawih juga Tarawih gitu, juga. sepi sekali. Iya, jadi emang kadang-kadang kita susah juga ya gimana gitu kita mau beribadah tapi ya memang anjurannya dari pemerintah kan dan seluruh dunia pun melakukan itu aja. Jadi ya kita ikut anjuran aja lah gitu kan, lebih baik menjaga daripada mengambil resiko yang terlalu besar gitu kan. Ya, lebih baik di rumah aja daripada menimbulkan penyakit. Iya. Terus kalau ini gimana? Anda kan banyak teman-teman yang jualan gitu Iya. kan. Ya. Ah. Anda cerita lah sama Abang kan gimana jualan gitu kan. Pada kacau lah gitu kan, ada yang Kacau. angkringan gitu kan. Ya sih, Tapi kayak ya sekarang gimana coba? Mereka hidup dari mana lagi? sekarang itu ya semenjak sebelum PSBB sih, yang baru-baru memang pertengahan Maret itu udah jualan-jualan teman-teman udah pada mulai sepi, udah pada mulai tutup gitu ya Bang ya. Kayak angkringan gitu, kayak tempat-tempat nongkrong gitu kan ya pada tutup, omset mereka memang turun drastis gitu. Apalagi ditambah dengan tutup. Terus ya kayak penghasilan kayak itu ya mereka jualannya ya sekarang online, kayak misalnya jualan minuman kemasan gitu kan, misalnya kayak produk mereka misalnya gitu kayak taro red velvet gitu kan, biasanya di tempat nongkrongan di botolan gitu. Oh, jadi delivery aja gitu Delivery ya? aja gitu, diantar ke rumah. Sama kayak Nanda jual kan, misalnya kayak Nanda jualan antar ke rumah daripada ngelapak gitu. Iya, iya. Tapi sekarang kalau di Jakarta banyak ini loh, mungkin ide terobosan baru ya. Jadi mereka bikin kopi sekali 5 liter gitu kan. 5 liter 1 liter ya. Pokoknya ada deh ukuran yang besar di IG itu rame itu kan. Jadi ya orang-orang mau ngopi ya udah beli aja segitu kan. Segitu aja. Segitu beli tinggal minum aja, kayaknya seliter deh, kayak 5 Stok liter di rumah gitu. gitu ya. Seliter. Stok di rumah aja tinggal ngambil aja minum ngopi gitu. Jadi nggak usah pergi ke kopi-kopi yang lagi ngehits itu. Jadi ya mereka pun juga sudah punya strategi yang ya menurut abang sih ya salah satu solusi lah untuk bisnis kopi itu kan. Ya karena kalau kita paksakan untuk buka pun ya orang nggak ramai juga kan untuk duduk-duduk kayak kemarin kan lagi ramai duduk-duduk gitu kan. Nah, datang polisi gitu ya memang nggak dimarahin sih, tapi cuma dibilang aja boleh jualan tapi dikurangin tongkrongnya gitu. Misalnya kalau nongkrong pun nggak, ya kata polisinya sih ya Jaga jarak gitu 1 meter gitu. Terus ya nggak disuruh tutup nggak, tapi memang boleh jualan tapi jaga jarak gitu. Terus pakai hand sanitizer gitu memang hand sanitizer. Ya gitulah, sekarang kan ya lagi patroli, apalagi di Pekanbaru juga menerapkan PSBB kan, kayak pembatasan sosial berskala besar. Jadi jalan-jalan di Pekanbaru khususnya di malam hari mungkin tutup gitu ya, dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh gitu. Memang nggak ada aktivitas melalui ke jalan-jalan. Dan sekarang ini kita lagi tag hari ini tuh hari ke-3 puasa ya. Hari ke 1, 2, 3, 4. Empat ya? Hari keempat. Nah, di hari keempat puasa ini pemerintah Pekanbaru Riau juga ini menerapkan kayak apa sih Bang yang tadi itu ya, yang Menutup sejumlah menutup jalan sejalan. dari Jalan Sudirman, jalan protokolnya tutup, sini juga Jalan Subrantas tutup juga. Cuman tadi ya karena lupa juga, kita udah biasa gitu kan refleks bawa kendaraan gitu kan, lupa tutup bentar balik lagi ya. Memang sih ya, kalau bagi Nanda sih itu memang sangat mengganggu aktivitas kita, tapi memang harus dilakukan. Iya, karena emang ya kita lihat ya, kita sih wajar aja, ngerti lah gitu kan. Orang tuh butuh makan gitu kan. Tapi ya di satu sisi penyebaran virus ini kan juga harus berhenti. Harus berhenti gitu. Kita ngerti orang lapar gitu kan. Tapi ya virus juga kalau dibiarin gitu aja, mau berapa banyak jiwa lagi yang kena gitu kan. Sekarang aja udah berapa ya di Pekanbaru? 4.000 kalau di Indonesia. 4.800 kalau nggak salah per tadi pagi gitu kan. Udah banyak gitu. Udah banyak gitu. Jadi meningkat terus karena tesnya kan memang baru naik juga ya Bang. Iya, mungkin juga alat swabnya juga terbatas, jadi ya mungkin nggak semuanya di swab gitu. Mungkin kalau abang pikir takutnya sih keapatisan dari masyarakat kita ini bodoh amat gitu, apa sih corona gitu kan, bener nggak sih gitu kan. Karena banyak juga yang mempertanyakan, khususnya yang orang-orang di pedalaman lah ya, di kampung lah ibaratnya gitu kan, banyak yang nggak percaya, masa sih corona, bodoh amat lah gitu kan. Masih banyak bodoh amatnya. Yang disorot kan kota-kota besar, gimana yang di kampung gitu ya. Kemarin
karyawan di PHK pada pulang kampung gitu kan. Nah itu pada nggak peduli. Nah kita kan takutnya penyebaran itu makin luas, penyebarannya makin lama sembuhnya, makin lama juga pulih ekonomi kegiatan kita kan. Tuh itu sih menurut abang. Apalagi ya larangan mudik juga kan, Iya. larangan janganlah. Ya memang sih, memang rindu keluarga memang harus gitu kan pulang kampung. Tapi untuk sementara waktu jangan Iya. pulang kampung, jangan mudik. Daripada mudik bawa-bawa penyakit, keluarga yang lain kena juga kan kasihan. Lebih baik di rumah aja. Takutnya kan begitu karena semua itu corona ini nggak ada yang tahu Iya. data-datanya. Namanya virus gitu ya bang. Virus tuh kecil masuk ke semua Iya. organ tubuh gitu kan. Dan juga perkembangan informasi cepat banget, hari ini apa, besok apa lagi beda kan. Terus juga kayak dulu kan harus yang pakai masker cuma apa namanya Iya. para medis saja, Medis. tapi sekarang kita semua harus pakai masker walaupun di mobil, walaupun di rumah ya kan. Tapi ya itulah selama kita menjaga Kalau jarak. nggak pakai masker ya kena surat peringatan gitu. Kayak ya kemarin ada sih tante Nanda ini sih bukan nggak pakai masker, kan memang jam 8 malam sampai jam 5 subuh itu kan memang dilarang keluar Iya. ya, di daerah sekitar Panam ya Panam baru ini. Jadi kena tilang, bukan tilang sih dalam arti itu ya diberhentikan dan diberi surat peringatan. Nah jika nantinya kedapatan lagi ya tante Nanda nih itu kalau kena denda gitu, tapi nggak tahu dendanya dalam bentuk apa. Taunya dari mana kalau kenal lagi? Emang dia apa? Ya itu tahu sih. Ya itulah sekarang ini ya semua memang susah sih sekarang. Ya ada juga kerasa sih susah. Iya, gitu. iya, emang sekarang ibaratnya pemerintah kanan kiri salah lah gitu mau ambil keputusan yang ini, Iya. ya pasti ada resikonya yang ini. Kalau ngambil keputusan yang ini, ya sebaliknya juga akan menjadi ya serba ada kekurangan gitu ya. Kalau kemarin apa nonton di mana Najwa ya yang di Trans 7 itu, Najwa, iya. Najwa yang di wawancara Presiden Jokowi ya memang sekarang pilihannya sama-sama nggak enak gitu, mau yang mana juga pasti ada pro dan kontranya gitu kan ya. Ya gitulah gitu kita bagi teman-teman semua ya kita tolonglah kerjasamanya gitu kan, kita jaga-jaga kesehatan untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita semua gitu kan. Karena ngerinya nih kan, sedihnya ini kalau corona dan amit-amit meninggal dunia, kita sedih banget gitu lihat keluarga untuk pemakamannya aja kita nggak bisa ikut gitu kan, dari jauh. Bisa. Dan itu aja untuk ketemu aja mandiin pun mungkin nggak boleh ya nanya. Iya, nggak Aku boleh. kurang tahu juga sih untuk detail itu. Ada tim Ada khusus tugasnya ya, tugas tugasnya kan. dari tim medis sendiri gitu. Jadi kita yang daripada kita tertular juga ini udah tim medis yang ini yang apa yang ya kan tim medis itu ada alatnya gitu kayak APD, ya. masker itu berlapis gitu untuk menangkal virusnya. Jadi kita yang kayak orang biasanya yang nggak bisa nyentuh gitu, Iya. jaga jarak aja mungkin harus hati-hati juga Iya. gitu bang dengan orang yang terkena itu. Makanya kebayang juga kan kalau misalkan apalagi sekarang kan rame yang menolak jenazah dimakamkan. Iya kemarin. Coba bayangin kalau orang tua kita pulang gara-gara kita pulang kampung kena kayak gitu kan. Terus juga ya masa kita orang tua depan mata kita sendiri kita nggak bisa ngangkat untuk Iya. sekadar mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya juga, masa ya nggak bisa ya. Intinya sih kita jaga jarak gitu kan, pakai masker, cuci tangan ya. Cuci tangan udah banyak tuh petunjuknya kan, di media sosial banyak, di TV juga banyak, bahkan di Upin Ipin juga ada loh. Ada Ada di Upin Ipin, dengan ngikutin. bagus. Dengan ngikutin. Ya karena apa punya anak aja jadi Oh, iya. tahu. Jadi itulah ibaratnya kita harus jaga jarak. Intinya yang kena COVID itu ya COVID ini bukan sebenarnya sih bukan apa ya kayak bukan aib lah gitu orang-orang yang kena COVID kenapa bukan aib gitu namanya. Ada sih kemarin lihat di Instagram di Twitter gitu yang kena ada sih beberapa di daerah ini yang kena COVID itu disupport tapi yang di daerah ini yang kena COVID itu kayak seperti dikucilkan dari lingkungan sekitarnya gitu. Makanya kan sedih banget gitu apalagi kayak tenaga medis yang kena COVID. Ada yang saya baca tuh ada yang diusir dari kontrakan gitu, ada yang ya kayak seperti aib lah gitu kayak gimana ya bang? Iya, ya sedih lah gitu Sedih kan. lah.
Jadi memang sih untuk masyarakat dan masyarakat memang kurang edukasi sih dari pemerintahnya juga. Bukan menyalahkan pemerintah ya gitu. Memang karena apa kemarin tuh yang di up kematiannya jadi orang pada takut gitu kayak corona nih apa sih corona kok ngeri banget gitu. Iya, emang sih kita kalau mikir-mikir ngeri, cuman yang penting kita ikutin anjurannya gitu kan. Kalau pulang ya kita mandi langsung gitu sebelum berinteraksi sama keluarga yang di rumah gitu kan. Anda juga kemarin cerita kan kemarin sama ibunya kalau nggak mandi gitu kan. Mandi. Ditungguin di depan pintu. Mandi. Oh harus begitu, mandi gitu kan. Ya mungkin kita capek gitu kan mau leha-leha dulu, cuman ya kita kalau mikir panjang iyalah daripada orang tua kita kenapa-napa kan gitu. Jadi ya sekarang tuh keluar harus pakai masker gitu. Kalau nggak pakai masker dimarahin juga gitu. Ya memang semuanya sekarang harus serba safety gitu untuk kitanya sendiri gitu. Untuk kita dan orang lain. Kita menyelamatkan diri kita juga menyelamatkan diri orang lain. Terus tadi balik lagi ke topik ini. Nanda kan tadi teman-teman pengusaha Nanda nih yang berjualan dari angkringan, ada yang buka jualan nasi goreng kalau nggak salah ada ya. Ada. Terus yang jualan apa buka kopi ya, kafe gitu ya, kafe gitu. Itu gimana sih jadi sekarang? Gimana mereka menghidupi keluarganya gitu? Ada yang udah berkeluarga belum? Belum, kalau keluarga sih belum. Masih pada single. Jadi ya kayak salah satu tempat itu di Bundaran Keris ada kawan Anda jualan nasi goreng. Dia memang harus tutup gitu karena kan di salah satunya di Bundaran Keris itu ada tempat wisata kuliner gitu ya. Jadi memang di situ tempat keramaian udah mending ngumpul itu makan memang harus tutup karena untuk menghindari untuk memutus mata rantai corona memang harus tutup gitu. Memang harus ada yang dikorbankan daripada kita yang jadi korban gitu kan. Ya udah korbanin aja jualannya gitu untuk sementara waktu. Terus makan yang teman Anda itu gimana? Masih tinggal sama orang tua atau udah? Masih sama orang tua jadi masih ya itulah gitu ya. Apalagi yang kayak angkringan kayak kopi kafe sementara tutup gitu kan. Ada juga yang ya, beberapa teman yang memang di rumah kan gitu ya. Di rumah kan dalam artian ya diputus kontrak kerja. Kasian sih gitu emang semua lini kena gitu nggak cuman ojol nggak cuman pedagang itu semua orang kena gitu. Bahkan ya beberapa tingkatan PNS juga kan dipotong THR-nya gitu kan. Ada juga yang di Jawa Barat dipotong gajinya, cuma nggak tahu dia udah mulai apa belum ya. Kemarin sih baca dari Tuan Karmen mau motong gaji PNS yang di Jawa Barat, cuman kapannya kurang tahu juga untuk kelanjutan. Tapi intinya ya untuk support satu sama lain lah gitu, karena emang kemarin juga banyak informasi yang masuk gitu kan ya, bagus sih sebenarnya kayak traktir ojol ya sekarang ya, kayak ibaratnya kayak berlomba-lomba gitu kan. Terus juga banyak seleb yang bikin donasi, kayak mungkin yang paling terkenal Rachel V-nya itu ya. Tapi gitu kan. Itulah bagusnya kita kelihatan lah budaya gotong royong kita gitu kan, nggak cuma harus seperti itu sih. Jadi kayak ya yang susah memang harus dibantu. Harus dibantu sama yang mampu gitu. Cuman ya kita sebagai manusia juga kalau nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantu secara donasi, paling nggak kita melaksanakan himbauan pemerintah lah ya, seperti tadi yang jangan mudik, seperti jaga jarak, pakai masker, kayak cuci tangan, hand sanitizer, dan penutupan jalan itu juga abang yakin sih untuk kebaikan bersama, nggak cuma untuk karena ya yang dipertaruhkan ekonomi masyarakat ya kan, pertaruhannya besar. Besar. Kalau orang nggak makan ya takutnya ya jadi kerusuhan, penjarahan, itu yang nggak kita mau gitu kan. Kemana aja gitu. Jadi orang udah perut lapar pasti berjuang lah gitu untuk apapun, walaupun cuma sesuap nasi, sesuap roti. Gitu. Kemarin juga baca sih di Instagram itu ada ini ayah ngejualin HP 10.000 untuk sekilo beras gitu. Ada, jadi bisa makan iya untuk makan aja gitu. Misalnya udah kalau kita tahu kan HP kan ya harga ratusan ribu ya bang ya, ini jual 10.000 deh untuk beras gitu, jadi kayak barter gitu. Beras intinya makan dulu gitu. Ini makan. Emang jadinya kayak zaman dulu lagi ya, sistem barter ya. Memang ibaratnya sih kita pengennya kembali lagi lah secepat mungkin ya, kondisinya nggak sekian kala gitu, supaya kita bisa menikmati paling nggak tarawih bersama gitu kan. Sekarang tuh kan
sepi banget gitu. Tarawih tuh kayaknya gimana gitu. Apalagi juga target pemerintah akhir tahun ini corona udah bebas dari Indonesia Iya. gitu ya. Doakan aja semoga bisa lebih cepat gitu ya. Kita doain sama-sama gitu kan. Eh, Kayak kegiatan masyarakat dan perekonomian di Indonesia juga lancar, jaya, sentosa. Terlalu ya soalnya pada bandel gitu kan ya, kayak jangan nongkrong gitu kan, keluar gitu. ya kadang-kadang sih mungkin kita juga cuma bisa menghimbau aja, tapi kembali pada masing-masing gitu kan, yang bisa mengatur itu kan kita diri masing-masing. Iya. Jadi ya kita juga nggak cuman kadang-kadang kita lupa cuci tangan gitu kan, cuma segera cuci tangan. Kadang-kadang kayak ke ATM gitu kan nggak biasa cuci tangan. Iya. ke Alfamart, Indomaret gitu kan, Iya. kita ngapain cuci tangan, terus sekarang disediain cuci tangan ya enak juga sih gitu kan, tapi ya kadang-kadang kita lupa karena kita tidak biasa. Membiasakan itu butuh usaha lebih, effort lebih, jadi ya mungkin ya kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Ya sih kayak di bank-bank gitu kan ya, di salah satu contohnya di bank gitu, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu. Kayaknya semua bank ya sekarang. Sekarang udah semua bank. Ya kemarin di Mandiri nggak boleh, BTN juga nggak boleh, BRI juga ya. Iya BRI Syariah kemarin Sudah. juga. Jadi ya memang orang safety gitu. Kalau kita nggak safety, orang nggak akan membiarkan kita seleluasa itu untuk masuk gitu kan. Ya, kemarin lihat kan, nggak ada masker, beli gitu. Beli. Beli masker ya. Ada untung ruginya sih ya. Untungnya untuk para penjual masker. Yang ruginya ya untuk yang orang-orang yang tidak ada penghasilan lain di selain itu kan itu. Tapi coba kita kadang-kadang menjual masker ya, mbok pikir-pikir lah. Masyawi dong, tolong. Kemarin saya beli hand sanitizer itu 15.000 loh kalau di Solayan minimarket. Kemarin beli itu sebotol ini 60.000. 10.000. 60.000 gitu. Jadi apa sih ini 60.000 gitu? Mending Iya. beli makan. 60 ini Beli sabun lah, beli beli sabun sama air. Sabun, air itu. Jadi ya 15.000, jadi mereka ngambil untungnya berapa persen gitu? Iya, emang 300% gitu. sebenarnya kita juga apa namanya Gak nyalain juga nggak sih. nyalain juga sih, cuman ya tolonglah, minta tolong dibantu kalau emang ada hand sanitizer murah, masker murah, kita lebih baik lah untuk dibagi-bagikan lah paling enggak gitu kan. Kita juga ngerti lah, kita sebagai manusia kita mau menyelamatkan diri masing-masing gitu kan, tapi paling enggak bantulah masyarakat kita Iya. Indonesia ini, dunia lah khususnya kan, emang semua tuh barang susah gitu kan, susah. Jadi kurang-kurangin lah, minta tolong gitu kan. Ya kalau tetap aja kalau di stok masker banyak-banyak, nanti kalau nggak habis kan mikir juga. Sekarang masker udah ada sih di Iya. minimum 9.000 ya, 5 isi 5 pieces gitu. Beberapa sudah menurunkan harga. Dan- Di jalan juga ada banyak gitu Iya. kan, 4.000, 5.000 gitu. Tapi kalau masker-masker yang untuk para medis mungkin memang Iya. masih harga 300-an ya dus ya. Itu kalau begitu kita beli satu dus itu cuma 30.000 waktu Iya. zaman asap udah. Padahal sama-sama butuh gitu. Iya, kan. perbedaannya Zaman tuh asap. jauh gitu kan. Padahal dia ya sama-sama ini sih, sama-sama membahayakan. Iya. Tapi pas di asap di Riau tuh berlomba-lomba bagi-bagikan masker. Pas di corona ini berlomba-lomba nimbun masker itu, Ah. memperkaya diri sendiri. Anda ya tukang timbun ya tidak boleh seperti itu. Iya. Jadi, Makanya. apalagi kemarin ada berita juga, lihat di berita juga ini barter mobil dengan 2.000 kotak masker. Oh. 2.000 kotak masker itu bayarnya 2.000 kotak dikali berapa ratus ribu misalnya gitu kan, dibarter Iya. sama mobil yang harganya ratusan juta gitu kan. Ya itu sih karena memang butuh, orang butuh ya, karena orang panik Panic buying, buying. panik buying gitu. Apa-apa aja dibeli gitu, kayak misalnya mie instan di stok banyak-banyak, Iya. beras di stok banyak-banyak gitu. Maksudnya yang membunuh kita tuh bukan virusnya, tapi orang-orang yang nyetok banyak-banyak itu Iya. gitu. Dan juga apa namanya, hati-hati sama informasi ya. Hoax tuh bahaya banget. Banyak banget nyebar hoax gitu. Kadang-kadang kita sebagai anak tuh gimana ya? Orang tua ini kan kadang-kadang dapat grup WhatsApp grup Ada. aja gitu. Nyebar-nyebar Iya. ini itu kan pakai makan ini bisa sembuh, makan itu bisa mengurangi menghentikan corona ya. Kalau sebenarnya kita
ya kalau kayak gitu kenapa nggak di Amerika atau Cina pakai itu aja ya, segampang itu kan, Iya. semudah itu. Cuman ya tolonglah yang kasih info tuh ada sumbernya yang bisa dipercaya gitu. Sebarkan ke 10 kontak Nah, biar iya. pesan ini gitu. Kalau tidak dilaksanakan Ya. akan terkena apa sih gitu. Anda ini udah zaman ini 2020. Anda jangan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, janganlah yang aneh-aneh. Ini bukan zaman broadcast BBM atau SMS. Kan juga udah ada di ITE kan, menyebarkan hoax di grup Hmm. WhatsApp juga bisa dituntut. Tapi ya itulah maksudnya kita jaga-jaga untuk diri kita sendiri lah gitu. Kalau emang ada kelebihan, kenapa enggak berbagi sama yang lain gitu kan. Ada juga teman abang ya itu nanti bikin nasi bungkus gitu kan, Dikasihin ya. dikasihin ke apa namanya, ke ojek online kalau nggak salah kemarin. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang udah berkembang kasih yang lain gitu. Cuman ya itulah, mungkin ojek online ya, apalagi kan mata pencaharian dia kan PSBB ini ya susah juga gitu. Kayak apa GoFood, GrabFood gitu kan ya susah. Sekarang kan kawan-kawan Anda juga sih yang ojol gitu, mereka ya memang susah sih, apalagi resto-resto pada tutup Iya. gitu kan. Ada juga yang kawan-kawan kerja di resto juga di dalam artian ya dirumahkan, nggak kerja lagi di situ, restonya juga tutup gitu. Iya. Kasihan gitu. Ya, kita ngerti juga sih kondisinya gitu, karena kita nggak ada yang tahu di sini corona tuh sampai kapan, cara menghentikannya gimana, vaksinnya aja nggak tahu gitu kan. Belum Tahu katanya kemarin ada yang percobaan, ada yang meninggal, entah di mana ya, lupa juga, cuma baca sekilas aja. Juga ada yang konspirasi Bill Gates dan lain-lain lah, capek lah kita ngurusin Bill Gates dan lain-lain, untuk makan kita jalan dulu sendiri gitu kan, untuk menyelamatkan diri kita sendiri aja lah gitu kan. Tapi intinya kita tolong kerjasamanya semuanya supaya pandemi ini cepat berakhir gitu. Apalagi yang kayak kami ya, untuk kami dalam bentuk kita yang punya all shop gitu kan ya, susah lah jualan sekarang ini. Susah, sangat susah. Apalagi ya untuk sekarang tuh promo orang nggak mikir untuk beli ini beli itu, tapi orang beli yang memang lagi membutuhkan gitu kan. Tapi ya nanti kan juga ada teman-teman selebgram, ada punya juga teman-teman influencer yang memang mereka berbuat baik dengan memberikan free endorse PP. Iya, ada yang seperti itu. Dia terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah membantu Allshop untuk jualan. Mantap. Keren. Karena memang saling membutuhkan gitu kan. Di saat mereka nggak ada penjualan, teman-teman dengan sangat baik hati menawarkan free endorse gitu. Ya seperti itu, memang harus seperti itu untuk keberlangsungan hidup bersama. Ya memang kayak gitu lah. Jadi memang sekarang kita diuji gitu kan. Kemarin habis diuji pilpres, rame nggak habis gitu kan. Terus udah ketemu sama yang menang, ada lagi konflik lagi macam-macam lah gitu kan. Kayaknya 2020 ini banyak virusnya gitu, antivirus. perlu di uninstall nggak sih ya? Janganlah. ada apa perang dunia. Katanya World War 3 gitu, perang dunia ketiga gitu ya. Itulah. Januari, Februari, Maret, April itu ya lagi, semoga ya di bulan Mei, Juni, Juli selanjutnya adalah adem ayemnya sedikit gitu ya. Nah, itu adalah kebaikannya untuk kita juga nanti ya. Semoga pandemi dan virus corona ini ya cepat berakhir. Semoga kita juga bisa beraktivitas kali seperti sedia kala. Ya, bagi yang perantau, ditahan-tahan dulu mudiknya. Saya juga perantau, orang tua nggak di sini gitu ya. Sekarang ya kita sabar-sabar aja lah. Emang rindu, kangen gitu, kayak apa lagi mau meledak gitu kan. Tapi ya untuk menjaga kebaikan masing-masing, untuk menjaga stabilitas kesehatan dan ekonomi. Ya jangan sampai nanti pulang kampung malah diusir orang tua gitu kan, atau keluarga sana. Kemarin juga ada lihat di Instagram gitu, di videoin gitu kan, ada. Jadi dia ini pulang kampung, padahal memang dari pemerintah kan dilarang pulang kampung, sama bapaknya diusir. Aduh sih, nggak boleh masuk gitu. Gimana? Iya, karena himbauan pemerintah aja nggak dituruti ya, orang tua juga marah gitu kan. Orang tua juga wanti-wanti di kampung. Kita yang di kota sosok pulang kampung gitu, padahal dilarang gitu. ada yang lucu nih waktu itu, gimana ya? Tadi baca
di Jawa pokoknya di Seragen tadi mana ada orang mudik, ada yang mudik udah dibilang kan nggak boleh mudik, ada juga yang maksa mudik. Akhirnya sama pemerintah setempat itu ditaruh rumah karantina di rumah hantu. Padahal takut dia digangguin mulu sama hantu katanya. Tuh, jadi ya itulah, tolonglah jangan bandel-bandel, udahlah kita gituin aja apa yang sudah dianjurkan. Di rumah aja gitu, dari suruh di rumah aja malah pulang kampung Ya. gitu. Kita bukannya apa namanya sok pinter atau sok gimana ya, cuma kita menghimbau tuh, supaya pandemi ini cepat berakhir lah. Iya, kalau orang-orang yang bandel ya virusnya makin membandel. Iya, kayak gitu lah. Cuman ya intinya kita bekerja untuk diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti kayaknya tes kayak kita di sini ya kan. Ya sekarang apalagi sih alasan lo nggak sholat gitu, lo kerja di rumah gitu kan. Alasan lo apalagi kalau nggak sholat tepat waktu gitu kan. Alasan lo apalagi nggak tarawih gitu kan. Udah nggak kena macet, lo kerja di rumah gitu kan. Terus juga ya apalagi gitu kan. Ya positifnya kita ambil lah gitu. Jadi jangan mikirin yang tertutup mati atau gimana. Bukan yang jangan mikirin sih, cuman lebih baik kita berpikir positif gitu kan. Enak ke depan gitu. Ya berpikir positif, berpikir positif lah gitu kan. Ya jangan sampai terkena virus yang berbahaya gitu, karena dari kitanya sendiri ya, sehat untuk kita, sakit untuk kita juga gitu kan. Ya sehat sakitnya karena kita sendiri gitu, kita sakit karena ulah kita sehat karena keinginan kita juga sehat gitu. Jadi ya pesannya untuk teman-teman ya tetap stay at home atau di rumah aja, jangan nyusahin orang deh gitu. jangan nyusahin orang deh, jangan nyusahin orang tua gitu. Anda sakit dirawat ya, kan nyusahin juga itu, mati sendiri aja deh. Ini kalau kasarnya seperti itu ya kan, itu kalau nyusahin juga ya mati sendiri aja gitu. Ya udah gitu, kasihan gitu kan. Ya udah segitu aja deh. Iya, paling itu aja untuk berangkas ya, berangkas. Kan masih lidahnya masih kaku, Masih beram kita dan sekitar ya. Sampai jumpa lagi mungkin episode berikutnya. Ya, kita akan ngobrolin hal-hal yang lain yang tidak kalah menariknya lagi dengan pokoknya tentang kita dan sekitar kita lah. Dengan yang apabila Anda suka bisa dengerin lagi, kalau enggak ya kita komennya. Mudah-mudahan juga. Kalau kata orang-orang sih jangan lupa like, share, comment, dan subscribe YouTube channel kita ya, berbagi obrolan ini ke teman-teman kamu dan keluarga kamu, dan nikmati obrolan ini, berangkas obrolan kita dan sekitar.